Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'abah. Saudaraku sekalian, kita dalam menjalani hidup ini, salah satu yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa hidup di dunia ini dengan serba kecukupan, baik itu sandang, pangan, papan, dan yang lainnya. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu tentunya memerlukan biaya, diantaranya ya uang ataupun harta. Dan untuk mendapatkannya itu secara umum ya kita bekerja, mencari rezeki yang hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan kita seperti yang telah saya sampaikan tadi. Dan kalau menyinggung tentang pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, itu juga bermacam-macam. Ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi buruh ataupun pegawai, dan lain-lain sebagainya, yang tujuannya sama, bagaimana pekerjaan itu bisa menghasilkan uang, yang uang itu bisa dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang lainnya. Dengan apa yang saya ceritakan ini, bahwa sesungguhnya untuk memenuhi kebutuhan akhirat juga sama. Kalau akhirat itu bisa kita dapatkan dengan iman dan amal soleh. Dan untuk mendapatkan amal soleh itu tentunya juga dengan sebuah usaha, dengan berbagai macam usaha. Di antaranya adalah jadi seorang tua, jadi seorang suami atau istri, jadi anak, jadi teman, tetangga, atau jadi orang lain, baik yang dikenal ataupun tidak. Dan itu juga sama seperti pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Tapi ini sebuah posisi ataupun pekerjaan yang bisa menghasilkan amal soleh.
Umpamanya kita sebagai anak, maka gunakanlah posisi sebagai anak itu menjadi anak yang soleh, sehingga menghasilkan amal soleh. Dan kemudian kalau kita sebagai orang tua juga kita gunakan posisi sebagai orang tua itu bisa menghasilkan amal soleh. Dan begitu juga kalau kita sebagai teman, saudara, dan yang lain-lain sebagainya. Dan itu juga bisa diumpamakan seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau untuk memenuhi kebutuhan dunia, kita ya harus bekerja sebagai petani, pedagang, ataupun pegawai. Dan kalau untuk memenuhi kebutuhan akhirat, yaitu agar bisa masuk surga, tempat kesenangan yang kita inginkan serba ada, maka juga harus bekerja sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami atau istri, sebagai teman, saudara, dan yang lain sebagainya, dengan cara ya beramal soleh tadi. Jadi kehidupan dunia itu bisa sebagai gambaran ataupun petunjuk dari Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu, ya harus ada usaha, ada ikhtiar, dan juga semakin keinginan kita itu lebih tinggi, maka biasanya usahanya juga harus lebih membutuhkan tenaga ataupun kesabaran, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Begitu juga akhirat. Kalau kita menginginkan surga yang kekal selamanya, tempat kenikmatan, ya harus kita sabar untuk menjalaninya dalam hal mencari amal soleh tadi. Dan bukankah Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran yang bunyinya wal akhiratu khairu wa abqa, yang artinya dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini seharusnya yang diutamakan ya yang di akhirat, karena itu lebih baik dan lebih kekal. Walaupun ada ayat lain menjelaskan wala tansa nasibaka minad dunya, yang artinya dan jangan lupa untuk nasibmu di dunia, dalam arti yang di akhirat kita cari, kita utamakan, tapi ada hal-hal yang diperlukan untuk dunia, ya jangan kita lupakan. Umpamanya kalau kita ingin ibadah kepada Allah, umpamanya buat rumah, ya bukan hanya sekedar tempat berteduh,
Ya tentunya rumah itu boleh dibuat dengan indah, dengan rapi, tidak hanya sekedar hanya untuk menahan dari panasnya matahari ataupun hujan ataupun angin, tapi ya dibentuk dengan yang baik, tidak asal-asalan. Seperti hal yang lainnya juga demikian. Umpamanya pakaian, di samping menutup aurat, ya dibentuk dengan indah, bukan hanya sekedar menutup aurat. Insya Allah seperti itu. Kembali tentang pekerjaan tadi, biasanya bekerja itu ya ada tempat, atau petani itu ya ada ladangnya, atau kebunnya, sawahnya. Dan untuk akhirat itu bisa kita dapatkan dengan kita juga berkebun, berladang, dan lahannya ada di dunia ini. Lahannya seperti yang disampaikan tadi, jadi anak itu juga sebuah lahan, jadi orang tua juga sebuah lahan, jadi saudara, teman itu juga sebuah lahan. Maka lahan itu sebaiknya kita olah, kita tanami, kita pupuk, sehingga bisa menghasilkan amal soleh yang bisa kita petik nanti hasilnya di akhirat. Jadi kira-kira seperti itu, kehidupan kita itu sebuah lahan yang harus kita garap dengan baik. Karena kalau tidak kita garap dengan baik, ya bisa jadi tidak menghasilkan apa-apa, atau sia-sia, atau tidak berbuah. Maka dari itu Islam sebenarnya sudah memberikan cara bagaimana kita itu bisa berladang, berkebun terkait untuk akhirat dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik, yaitu amal soleh. Maka kalau kita itu umpama sebagai orang tua terhadap anak, ya bagaimana caranya kita itu menjadi orang tua yang baik, menjaganya, melindunginya, mendidiknya, agar anak kita itu menjadi anak yang soleh ataupun solehah. Dan kalau kita sebagai suami juga bagaimana caranya istri kita itu juga menjadi istri yang solehah, istri yang taat kepada suami, juga taat kepada agama atau kepada Allah. Dan kalau kita menjadi seorang teman ataupun saudara juga demikian. Bagaimana kita itu menjadi orang yang baik, jadi teman yang baik, jadi saudara yang baik menurut Allah. Kalau menurut Allah itu diantaranya ya berkata yang baik, rendah hati, baik hati, ramah, tidak iri, dengki, riak, sombong, diantaranya seperti itu.
Maka dengan apa yang saya sampaikan ini, harapannya kita menjadi mengerti bahwa kehidupan ini ada dua yang harus kita usahakan. Yang pertama saat ini adalah kebutuhan dunia, dan nanti juga ada kebutuhan akhirat. Dan kemudian kebutuhan itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah akhirat, baru kemudian dunia. Dalam arti akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sehingga itu yang seharusnya kita utamakan. Dan kemudian juga pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik dunia ataupun akhirat ya bermacam-macam. Dan yang kita lakukan itu, kalau kita melakukannya dengan baik dan benar, ya insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik pula, insya Allah seperti itu. Dan kemudian untuk memenuhi kebutuhan dunia dan akhirat itu sepertinya terpisah. Itu sepertinya. Tapi kalau kita coba pahami dengan baik, sebenarnya tidak juga. Karena apa? Untuk memenuhi kebutuhan dunia itu dengan bekerja tadi juga bisa menjadikan itu untuk kebutuhan akhirat. Kalau niat kita itu ya lillahi ta'ala, atau kalau kita mau bekerja diawali dengan bismillah, dan nanti setelah selesai kita mengucap alhamdulillah, memuji Allah. Maka apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Sebenarnya seperti itu. Jadi umpama kita itu menikah agar hidup bahagia di dunia, bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau itu kita awali mencari ridha Allah dengan bismillah, ya insya Allah apa yang kita lakukan itu ya akan menjadi amal soleh yang juga akan dipetik hasilnya di akhirat. Dan yang lain-lainnya juga seperti itu. Bukan hanya menikahnya, tapi sebagai suami atau istri, atau anak, orang tua, teman, dan yang lain-lainnya tadi, kita niatkan mencari ridha Allah, maka itu akan menjadi amal soleh. Seperti yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di surat Qasas ayat 77, yang penggalan ayatnya berbunyi wabtaghi bima atakallah darul akhirah, yang artinya carilah negeri akhirat dengan apa yang Allah telah berikan kepadamu. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi untuk mendapatkan negeri akhirat itu dengan apa saja yang Allah berikan kepada kita. Dan yang namanya Allah berikan kepada kita itu kan banyak, karena namanya nikmat rezeki.
Sedang menurut Allah, nikmat Allah itu tidak akan bisa kita hitung karena banyaknya. Dan itu untuk negeri akhirat. Kita diberi mulut, ya gunakan untuk berkata yang baik, niat lillahi ta'ala. Kita diberi mata, telinga, hati, semuanya untuk lillahi ta'ala. Menurut Allah cara menggunakannya. Kita diberi suami, istri, anak, orang tua, teman, juga diniatkan lillahi ta'ala. Diberi harta, sawah, ladang, rumah, diberi hidup, gunakan semuanya untuk lillahi ta'ala. Nah, itulah ladang amal soleh kalau kita bisa gunakannya dengan baik. Insya Allah seperti itu. Maka kalau kita sudah paham itu, artinya pekerjaan kita yang untuk dunia dan akhirat itu bisa dilakukan bersamaan. Secara lahir sepertinya itu untuk duniawi, tapi kalau niatnya lillahi ta'ala atau bismillah, maka sebenarnya itu juga untuk ukhrawi atau untuk kehidupan akhirat, untuk kebahagiaan di akhirat. Insya Allah seperti itu. Maka artinya apa yang kita lakukan selama ini di dunia, ya tinggal kita luruskan. Salah satunya meluruskan niat kita atau ketauhidan kita. Niat karena Allah, dan tinggal membenahi mana saja yang mungkin tidak sesuai karena Allah, tidak sesuai menurut Allah. Umpamanya kita mengajak kebaikan agar orang lain itu baik dalam berbuat ataupun beribadah. Ketika orang lain itu tidak sepaham ataupun tidak mau seperti apa yang kita lakukan, ya kita tidak marah, tidak jengkel, tidak kemudian mencela. Karena kalau kita melakukan seperti itu, niat awal kita dakwah, ngajak kebaikan, itu bisa rusak, bisa sia-sia, bahkan malah bisa menjadi dosa dan tidak menjadi amal soleh. Maka untuk itu, ya di samping kita luruskan niat kita, niatnya hanya untuk mencari ridha Allah, juga caranya harus kita luruskan juga, kita benarkan, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar menghasilkan sebuah amal soleh. Karena untuk pekerjaan duniawi juga sama, umpamanya menanam padi, tidak bisa hanya sekedar padi itu disebar begitu saja, atau tanah itu hanya sekedar dicangkul asal-asalan. Maka kalau yang kita lakukan seperti itu, ya boleh jadi hasilnya tidak memuaskan, atau boleh jadi malah tidak tumbuh dan tidak berbuah karena cara menanamnya tidak baik, tidak disiapkan lahannya dengan baik, tidak diairi, tidak dipupuk, tidak disemprot, umpamanya seperti itu. Maka untuk itu, untuk kebutuhan akhirat tentunya juga demikian. Dalam melakukan amal ibadah, niat lillahi ta'ala tadi, ya harus benar-benar dibenahi, diluruskan niatnya, dan juga dilakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala,
tidak ada terpaksa, tidak ada emosi, tidak ada jengkel, dan lain-lain sebagainya. Maka untuk itu mari kita garap lahan yang kita miliki dengan penggarapan yang baik, sehingga insya Allah nantinya garapan kita atau lahan ladang kita, sawah kita bisa menghasilkan hasil buah yang baik, yang bisa dipanen dengan baik, dan di akhirat kita bisa menikmati dengan baik pula. Amin. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah menampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.